Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin membawakan materi tentang budaya dan juga gender. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Mungkin tanpa berlama-lama kita langsung saja ke materi pertama. Nah, untuk materi pertama ini dibuka dengan pengertian budaya dan juga gender. Saya persilakan untuk para presenter untuk mengungkapkan materinya. Terima kasih. Baik, pada materi yang pertama yaitu budaya dan gender. Budaya adalah seperangkat nilai, keyakinan, tradisi, dan norma-norma yang dibagikan dan diwariskan oleh suatu kelompok atau masyarakat. Sementara gender merupakan salah satu isu hangat dan menarik diperbincangkan. Istilah gender mengandung arti seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat, tempat di mana manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Kedua konsep ini saling terkait karena budaya memainkan peran kunci dalam membentuk pandangan dan ekspektasi terhadap gender. Norma-norma budaya dapat mempengaruhi cara individu memahami dan mengidentifikasi diri mereka dalam konteks gender, serta menentukan peran dan tanggung jawab yang diharapkan dari masing-masing gender dalam masyarakat. Hal ini dapat mencakup segala hal, mulai dari tradisi, ritual, hingga stereotip gender yang dipertahankan dalam budaya. Yang selanjutnya ada konsep budaya dan gender. Konsep ini saling terkait karena budaya memainkan peran kunci dalam membentuk pandangan dan ekspektasi terhadap gender, yang dimana hal ini mengacu pada konstruksi sosial dan budaya yang mendefinisikan peran, tanggung jawab, perilaku, dan harapan yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat. Norma-norma budaya dapat mempengaruhi cara individu memahami dan mengidentifikasi diri mereka dalam konteks gender, serta menentukan peran dan tanggung jawab yang diharapkan dari masing-masing gender dalam masyarakat. Perkenalkan, nama saya Arni Apriliani Sriati. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaitan budaya dan gender di Indonesia. Budaya dan gender di Indonesia memiliki hubungan yang kompleks dan saling terkait. Budaya di Indonesia yang beragam dan kaya memiliki pengaruh besar terhadap peran, perilaku, dan identitas gender. Beberapa contoh pengaruh budaya terhadap gender di Indonesia. Yang pertama ada budaya patriarki, di mana budaya patriarki masih kuat di banyak daerah di Indonesia, di mana laki-laki dilihat sebagai kepala rumah tangga dan pengambil keputusan utama. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan gender dalam berbagai aspek kehidupan seperti akses pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Yang kedua ada stereotip gender, di mana budaya Indonesia seringkali memiliki stereotip tentang bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya berperilaku. Contohnya, laki-laki diharapkan kuat dan tegas, sedangkan perempuan diharapkan lembut dan penurut. Stereotip ini dapat membatasi pilihan dan peluang bagi individu dan memperkuat ketimpangan gender. Yang ketiga ada kekerasan terhadap perempuan, di mana kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah serius di Indonesia. Budaya yang meninggikan laki-laki dan mendiskriminasikan perempuan dapat berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan. Yang keempat ada peran perempuan dalam agama, di mana peran perempuan dalam agama juga dapat mempengaruhi pemahaman tentang gender di Indonesia. Dalam beberapa agama, perempuan mungkin memiliki peran yang lebih terbatas dibandingkan laki-laki. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak budaya dan gender dalam proses konseling multikultural, di mana budaya dan gender memiliki dampak yang utama dalam proses konseling multikultural. Adapun dampak tersebut antara lain yang pertama, persepsi dan juga definisi masalah, di mana budaya dan gender dapat mempengaruhi bagaimana individu mempersepsikan dan mendeskripsikan masalah yang sedang mereka hadapi. Apa yang dianggap sebagai masalah dalam satu budaya atau gender mungkin tidak dianggap sebagai masalah dalam budaya atau gender lainnya. Nah, jadi semisal seorang individu itu mengalami suatu permasalahan, nah mungkin saja di dalam budayanya mereka itu bahwa permasalahan itu sangatlah fatal atau suatu masalah yang
sulit dihadapi. Nah, tapi belum tentu di budaya-budaya lain itu termasuk dari permasalahan yang sulit dihadapi. Untuk yang kedua yaitu harapan dan norma, di mana budaya dan gender menciptakan harapan dan norma yang berbeda tentang perilaku, peran, dan juga tanggung jawab. Ini dapat mempengaruhi bagaimana individu mengekspresikan emosi, mencari masalah, mencari bantuan, dan juga berinteraksi dengan konselor. Nah, jadi norma ini tuh berbeda-beda tiap budayanya. Nah, maka individu yang memiliki budaya yang berbeda itu dapat menjadi dampak dalam proses konseling multikultural. Jadi menjadi mungkin hambatan bagi seorang konselor itu yang mungkin dia itu belum memahami budaya si konseli itu. Adapun materi yang ketiga yaitu gaya komunikasi, di mana budaya dan gender mempengaruhi gaya komunikasi seperti penggunaan bahasa verbal dan nonverbal, tingkat keterbukaan, dan pola interaksi. Perbedaan dalam gaya berkomunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman atau hambatan dalam proses konseling, di mana gaya belajar konseling itu dengan tingkat budaya yang berbeda itu dapat mempengaruhi dalam proses konseling itu sendiri. Mungkin saja konselornya itu kurang memahami dari gaya belajar yang konseli itu lakukan atau konseli itu bicarakan. Baik, untuk yang keempat yaitu hubungan konselor dan konseli, di mana budaya dan gender dapat mempengaruhi dinamika kekuasaan dan hierarki dalam hubungan konselor dan konseli. Ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan, keterbukaan, dan efektivitas proses konseling, di mana seorang konselor dan konseli yang memiliki tingkat budaya yang berbeda, maka akan menjadi hambatan, di mana mungkin saja konseli ini merasa kurang terbuka atau belum memiliki kepercayaan sepenuhnya kepada si konselor, karena konselor tadi memiliki kebudayaan yang berbeda dengan konseli. Adapun yang kelima yaitu stigma dan pencarian bantuan. Baik, untuk yang kelima yaitu stigma dan pencarian bantuan. Dalam beberapa budaya atau gender ada stigma terkait dengan pencarian bantuan konseling atau kesehatan mental. Ini dapat menjadi hambatan bagi individu untuk mencari bantuan atau terlibat sepenuhnya dalam proses konseling, di mana seorang konseling misalnya dia itu memiliki stigma yang berbeda, di mana dia itu tidak dapat melakukan proses konseling ini kepada sembarang konselor atau kepada semua konselor, karena mungkin saja mereka ini memiliki kepercayaan bahwa tidak semua masalah yang mereka hadapi itu harus diselesaikan dengan seorang konselor. Nah, untuk yang terakhir yaitu intervensi dan strategi konseling, di mana budaya dan gender dapat mempengaruhi efektivitas dan relevansi dalam strategi konseling tertentu. Konselor mungkin perlu menyesuaikan pendekatan mereka untuk memastikan bahwa intervensi tersebut sesuai dengan budaya dan juga gender dari si konseli itu sendiri. Nah, jadi perlunya seorang konselor itu mengetahui strategi-strategi dalam proses konseling, baik itu konseling multikultural ataupun konseling lainnya. Nah, ini dapat menjadi bantuan bagi seorang konselor ketika menghadapi seorang konseling yang berbeda budaya dengan si konselor itu sendiri. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi selanjutnya adalah strategi budaya dan juga gender. Nah, di sini ada beberapa poin. Poin yang pertama itu adalah menciptakan lingkungan yang aman dan juga inklusif. Nah, di sini dijelaskan bahwa membangun kepercayaan dengan peserta didik, menciptakan ruangan yang aman dan juga terbuka di mana peserta didik merasa nyaman untuk berbagi pengalaman dan juga pemikiran mereka tentang gender. Yang selanjutnya adalah gunakan bahasa yang inklusif, hindari menggunakan bahasa yang diskriminatif, gunakan kata-kata yang netral gender, dan juga hormati semua identitas gender. Nah, untuk poin yang kedua adalah edukasi tentang kesetaraan gender dan juga budaya patriarki. Nah, di sini itu dijelaskan bahwa ajaran tentang konsep gender bantu peserta didik memahami perbedaan antara jenis kelamin, identitas gender, dan juga yang lainnya.
Jelaskan bagaimana budaya dan juga norma sosial dapat mempengaruhi peran dan juga perilaku gender. Nah, untuk yang poin yang ketiga itu adalah berikan dukungan dan juga bimbingan. Nah, di sini jelaskan bahwa berikan konseling individu kepada peserta didik yang mengalami diskriminasi gender ataupun pelecehan. Bantu mereka untuk mengembangkan mekanisme coping dan juga strategi yang bagus untuk menghindari situasi yang sulit. Nah, untuk yang keempat yaitu adalah libatkanlah peserta didik dalam aksi nyata. Nah, di sini jelaskan bahwa dorong peserta didik untuk menentang stereotip gender, dorong peserta didik untuk menaati stereotip gender dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya mereka dapat menentang norma gender dalam pemilihan pakaian, mainan, dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi dan juga refleksi, di mana di evaluasi dan juga refleksi ini adalah evaluasi secara program efektif ataupun tidaknya edukasi dan juga inferensi yang Anda lakukan untuk memastikan efektivitasnya. Refleksikan praktik ini kepada Anda sendiri. Lakukan refleksi diri untuk memastikan bahwa Anda secara tidak sengaja memperkuat norma-norma gender. Yang diskriminasi penting untuk diingat bahwa membangun kesadaran kesetaraan gender dan juga melawan budaya patriarki adalah proses yang berkelanjutan. Mungkin sekian materi dari saya. Saya lanjut ke materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya adalah langkah kita yang dapat kita lakukan untuk mengedukasi peserta didik dalam melihat budaya dan juga gender. Nah, untuk mengedukasi peserta didik tentang budaya dan juga gender, pertama-tama penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan juga terbuka, di mana ruang diskusi tentunya topik sensitif seperti ini dapat berlangsung dengan nyaman dan juga baik. Nah, untuk berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengedukasi peserta didik. Yang pertama itu adalah pendidik yang berbasis dengan fakta. Nah, berikan pengetahuan yang akurat tentang berbagai budaya dan juga konsep gender. Gunakan sumber seperti buku, film, dan juga artikel yang menjanjikan pandangan yang beragam. Yang kedua adalah diskusi terbuka. Ajaklah peserta didik untuk berpartisipasi dalam diskusi terbuka tentang budaya dan juga gender. Berikanlah ruangan bagi mereka untuk bertanya, berbagi pendapat dan juga belajar satu sama lain. Nah, yang selanjutnya adalah pentingnya kesetaraan. Nah, di sini tekankan pentingnya kesetaraan gender dan juga penghormatan terhadap sesama budaya. Diskusikanlah stereotip yang mungkin ada tentang gender dan juga bagaimana hal ini mempengaruhi budaya dan juga masyarakat. Yang keempat adalah studi kasus dan juga contoh nyata atau contoh konkret. Gunakanlah studi kasus dan juga contoh konkret dari budaya-budaya yang berbeda. Untuk mengilustrasikan konsep-konsep yang diajarkan ini dapat membantu peserta didik untuk memahami bagaimana budaya dan juga gender yang saling terkait. Mungkin sekian materi dari saya. Terima kasih. Nah, oke, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan materi dari kelompok kami. Mungkin sekian saja dari kelompok kami. Mohon maaf jikalau ada materi yang belum tersampaikan dengan jelas ataupun ada materi yang kurang teman-teman mengerti. Nah, mungkin kesimpulan dari materi yang kami sampaikan tersebut adalah kebudayaan dan juga gender di Indonesia memiliki hubungan yang kompleks dan juga saling terkait. Budaya dapat mempengaruhi peran, perilaku, dan juga identitas gender, tetapi budaya juga dapat diubah untuk mempromosikan kesetaraan gender. Gerakan-gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender memainkan peran yang penting dalam menentang norma-norma budaya yang diskriminatif dan juga menciptakan masyarakat yang adil bagi semuanya. Mungkin sekian saja dari kelompok kami. Terima kasih yang telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.